Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalina. Di sini saya akan menjelaskan saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang bentuk cash, aset, dan aktiva. Di mana aktiva atau aset bank di sini adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan atau bank. Pengelompokan aktiva dapat dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aktiva tidak produktif. Disebut aktiva tidak produktif karena aktiva ini tidak menghasilkan laba atau rugi. Meliputi yang pertama alat likuid dan giro bank pada bank-bank lain. Yang kedua yaitu aktiva tetap dan inventaris. Yang kedua yaitu aktiva produktif seperti pada aktiva di atas. Pada aktiva produktif di sini merupakan aktiva yang dapat menghasilkan laba atau rugi, meliputi deposito pada bank lain, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain di dalam dan di luar negeri, penyertaan modal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktivitas bank. Jenis-jenis aktivitas bank itu ada 3. Yang pertama yaitu aktivitas kas. Yang dimaksud dengan aktivitas kas ialah perkiraan aktivitas dalam neraca yang diwakili oleh uang kertas dan logam. Uang kertas dan logam, perintah bayar, dan cek yang dapat dinegosiasikan, dan saldo bank. Jenis-jenis aktivitas kas yang dimiliki oleh sebuah bisnis bank konvensional komersial meliputi yang pertama yaitu saldo bank sentral, yang kedua saldo pada bank lain atau utang piutang, yang ketiga kas dalam proses penagihan, yang terakhir yaitu kas dalam atau ruang besi ialah saldo kas yang ada dalam kamar biasa suatu bank. Sedangkan jenis aktivitas bank yang kedua yaitu investasi sekuritas. Yang dimaksud dengan investasi sekuritas ialah harta bank yang meliputi surat-surat berharga. Sedangkan jenis-jenisnya ialah berupa surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank, diantaranya yang pertama yaitu investasi dalam sekuritas pemerintah, yang mana di dalamnya termasuk saham dan obligasi perseroan tersebut. Dan jenis aktivitas yang terakhir yaitu pinjaman atau kata lain pemberian biayaan. Pinjaman diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk yang pertama yaitu pinjaman jangka pendek dan yang kedua yaitu pinjaman jangka panjang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya pemateri terakhir ingin melanjutkan penjelasan tentang kas aset dan aktiva tetap. Kalau tadi pemateri menjelaskan tentang jenis dari aktiva, maka saya di sini akan menjelaskan tentang aktiva tetap. Aktiva tetap itu merupakan aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk penggunaan jangka panjang, bukan untuk dijual kembali dalam sekali putaran produksi saja. Aktiva tetap yang dimiliki oleh bisnis perbankan dapat dibedakan ke dalam 2 hal. Yang pertama ada aktiva permanen, yang kedua ada aktiva yang secara fisiknya nilainya turun. Adapun aktiva permanen itu merupakan aktiva bisnis perbankan yang antara lain meliputi tanah yang merupakan aktiva yang selalu ada. Artinya tidak rusak secara fisik karena digunakan untuk tempat gedung berdiri. Yang kedua itu ada aktiva yang secara fisiknya nilainya turun. Maksudnya bagaimana? Bahwa aktiva ini merupakan bisnis perbankan yang nilainya turun secara fisik. Karena itu perlu yang namanya didepresiasikan pada suatu periode waktu yang direncanakan. Misalnya itu kendaraan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.